Haleluya Victorious Kids. Hari ini kita akan belajar dari kisah di Alkitab yang sangat menarik, yakni tentang 3 anak Tuhan yang bernama Sadrah, Mesah, dan Abednego. Suatu hari, Raja Nebukadnezar membuat sebuah patung emas yang sangat besar. Raja Nebukadnezar menyuruh ketika terdengar bunyi sangkakala, seruling, kecapi, dan alat musik lain, maka semua orang harus sujud menyembah kepada patung itu. Dan memang semua orang melakukannya, kecuali 3 orang, yakni Sadrah, Mesah, dan Abednego. Raja Nebukadnezar menjadi sangat marah dan berkata kepada mereka, "Sekarang jika kamu bersedia, demi kamu mendengar bunyi sangkakala, seruling, kecapi, rebab, gambus, serdam, dan berbagai-bagai jenis bunyi-bunyian, sujudlah menyembah patung yang kubuat itu. Tapi jika kamu tidak menyembah, kamu akan dicampakkan seketika itu juga ke dalam perapian yang menyala-nyala. Dan dewa manakah yang dapat melepaskan kamu dari dalam tanganku?" Ini tertulis dalam Daniel 3 ayat 15. Lalu dalam Daniel 3 ayat 16-20 dituliskan, "Lalu Sadrah, Mesah, dan Abednego menjawab Raja Nebukadnezar, 'Tidak ada gunanya kami memberi jawab kepada Tuanku dalam hal ini. Jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka Ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu dan dari dalam tanganmu, ya Raja. Tetapi seandainya tidak, hendaklah Tuanku mengetahui, ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa Tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang Tuanku dirikan itu.' Maka meluaplah kegeraman Nebukadnezar, air mukanya berubah terhadap Sadrah, Mesah, dan Abednego. Lalu diperintahkannya supaya perapian itu dibuat 7 kali lebih panas dari yang biasa. Kepada beberapa orang yang sangat kuat dari tentaranya, dititahkannya untuk mengikat Sadrah, Mesah, dan Abednego dan mencampakkan mereka ke dalam perapian yang menyala-nyala itu. Lalu apakah yang terjadi? Apakah Sadrah, Mesah, dan Abednego mati terbakar karena kepatuhan mereka kepada Tuhan? Tidak, justru mereka diselamatkan Tuhan dengan cara yang sangat ajaib. Daniel 3 ayat 24-25 menuliskan, "Kemudian terkejutlah Raja Nebukadnezar, lalu bangun dengan segera. Berkatalah ia kepada para menterinya, 'Bukankah 3 orang yang telah kita campakkan dengan terikat ke dalam api itu?' Jawab mereka kepada Raja, 'Benar ya Raja.' Katanya, 'Tetapi ada 4 orang kulihat berjalan-jalan dengan bebas di tengah-tengah api itu. Mereka tidak terluka, dan yang keempat itu rupanya seperti anak dewa.' Lalu Nebukadnezar menyuruh mereka bertiga keluar dari api." Daniel 3 ayat 26-27 menuliskan, "Lalu Nebukadnezar mendekati pintu perapian yang bernyala-nyala itu. Berkatalah ia, 'Sadrah, Mesah, dan Abednego, hamba-hamba Allah yang maha tinggi, keluarlah dan datanglah kemari.' Lalu keluarlah Sadrah, Mesah, dan Abednego dari api itu. Dan para wakil raja, para penguasa, para bupati, dan para menteri raja datang berkumpul. Mereka melihat bahwa tubuh orang-orang ini tidak mempan oleh api itu, bahwa rambut di kepala mereka tidak hangus, jubah mereka tidak berubah apa-apa, bahkan bau kebakaran pun tidak ada pada mereka." Melihat mujizat ini, akhirnya Raja Nebukadnezar menyadari dan mengakui bahwa Tuhan dari Sadrah, Mesah, dan Abednego adalah Tuhan yang hidup dan berkuasa. Itulah Tuhan kita juga, Victorious Kids, yakni Tuhan Yesus yang ajaib. Raja Nebukadnezar sendiri memuji Tuhan dan kemudian memberi kedudukan yang tinggi kepada Sadrah, Mesah, dan Abednego. Victorious Kids, sungguh luar biasa berkat kepatuhan kepada Tuhan. Tuhan sendiri menyelamatkan Sadrah, Mesah, dan Abednego dan kemudian memberkati mereka dengan limpah. Victorious Kids juga kiranya menjadi anak yang patuh kepada Tuhan dengan cara patuh kepada perintah Tuhan dan firman Tuhan. Bila firman Tuhan berkata jangan mencuri, maka jangan mencuri. Apapun bayarannya, jangan pernah memilih untuk tidak patuh. Kalau ada teman-teman mengajak berbohong dan bicara kotor, apakah itu langsung ataupun di sosial media, jangan pernah ikuti. Walau mereka mengancam akan mengucilkan dan mengejek Victorious Kids karena tidak seperti mereka, tetaplah patuh kepada Tuhan. Tetaplah sopan dan tetaplah jujur, baik secara langsung ataupun melalui sosial media.
Apalagi dalam suasana pandemi COVID-19 ini, banyak hoax atau kebohongan di sosial media. Victorious Kids jangan pernah mau menjadi salah satu orang yang ikut menyebar hoax. Justru jadilah orang yang menyebar firman, menyebar damai, menyebarkan iman. Amin. Bila teman-teman ada mengajak Victorious Kids untuk merokok atau mencoba narkoba, jangan pernah mau ikuti mereka. Jangan pula takut kepada mereka. Sama seperti Sadra, Mesah, dan Abednego tetap tidak mau menyembah patung berhala, walau mereka diancam akan dihukum mati dengan masuk ke dapur api. Mereka tetap patuh kepada Tuhan. Biarlah Victorious Kids juga demikian. Tuhan memberikan keberanian dan hikmat kepada Victorious Kids untuk tetap berdiri dalam kebenaran Tuhan. Victorious Kids juga patuh kepada Tuhan dengan cara patuh kepada orang tua dan guru-guru yang mengajari Victorious Kids sesuai firman Tuhan. Bila guru memberi pelajaran sekolah melalui online, maka pelajari dan kerjakanlah tugas sekolah dengan sungguh-sungguh. Jangan karena pandemi COVID-19, di mana harus belajar dari rumah, maka Victorious Kids tidak sungguh-sungguh belajar seperti ketika di sekolah. Juga bila guru sekolah minggu memberitakan firman atau memimpin doa melalui pesan WhatsApp atau telepon atau apa saja, maka dengarkan dan ikutilah dengan sungguh-sungguh juga. Walau cara online ataupun pemakaian WhatsApp dan sosial media tidak merupakan cara yang biasa selama ini untuk belajar dan beribadah, namun itu salah satu cara yang saat ini dapat dipakai agar Victorious Kids dapat tetap belajar dan beribadah. Maka mari kita patuhi dengan sungguh-sungguh. Apalagi jika orang tua sendiri yang mengajari dan menasehati Victorious Kids, mari patuhi dengan segenap hati. Karena patuh berasal dari hati Victorious Kids. Apakah disampaikan secara langsung atau melalui gadget, hal tersebut tidak menjadi perbedaan. Victorious Kids memang mau patuh. Juga apakah tempatnya di sekolah atau di rumah atau di gereja juga tidak menjadi perbedaan. Victorious Kids patuh pada firman di mana saja. Jadilah anak yang demikian, seperti Sadra, Mesah, Abednego. Janganlah menjadi anak yang tidak dapat diajar atau selalu melawan. Bila demikian, Tuhan tidak dapat berada di pihak kita. Maka kita tidak dapat mengatasi kesulitan kita. Namun bila kita patuh, sebesar apapun kesulitan kita, Tuhan selalu di pihak kita dan pasti menolong kita. Seperti Tuhan menolong Sadra, Mesah, dan Abednego, Tuhan juga menolong kita semua di zaman sekarang ini. Mari menjadi anak yang patuh kepada Tuhan. Selain itu, bila kita hidup sebagai anak yang patuh, pada waktunya kelak, orang lain akan melihatnya dan diberkati. Bahkan mereka juga bisa bertobat dan percaya kepada Tuhan. Seperti Raja Nebukadnezar yang akhirnya mengakui dan menyembah Tuhan yang hidup setelah melihat kehidupan Sadra, Mesah, Abednego yang patuh kepada Tuhan. Victorious Kids, bila kita berubah menjadi anak yang patuh dan tetap setia patuh kepada Tuhan, maka kelak teman-teman, bahkan keluarga yang tadinya mengejek dan tidak percaya kepada Tuhan, dapat berubah hatinya menjadi percaya kepada Tuhan dan sama-sama mau beribadah bersama Victorious Kids. Biarlah sejak kecil, sejak usia muda, Victorious Kids sudah menjadi terang Tuhan. Kiranya semua Victorious Kids mau bertumbuh menjadi anak yang patuh. Ikutilah doa ini dengan sungguh-sungguh. Oh Tuhan Yesus, hari ini saya buka hati saya kepadamu. Masuklah ya Tuhan, dan jadilah juru selamat pribadi saya. Ampunilah semua dosa saya selama ini. Saya sering tidak patuh, saya sering nakal. Bahkan saya juga pernah malas, mencuri, dan berbohong. Namun saya mau bertobat sungguh-sungguh. Saya mau menjadi anak yang patuh dan anak yang baik. Tolonglah saya Roh Kudus untuk patuh kepada firman Tuhan. Dan saya juga mau patuh kepada orang tua dan guru-guru saya, di mana saja dan kapan saja.
Saya mau patuh dari hati saya. Saya mohon Roh Kudus untuk menolong saya setiap hari. Dalam nama Yesus saya berdoa. Amin.